Iya, oke. Teman-teman silakan teman-teman, ada yang mau nanya nggak seputar, topik malam hari ini? Tentang yang namanya penyakit autoimun, siapa tahu mungkin di antara Anda ada yang kena namanya penyakit autoimun. Nah, Anda bisa langsung tanya sama, Dokter Andi, gitu. Ya, jadi gini Dok, sambil nunggu teman-teman yang lain ya. Jadi, Oke. kalau kita bicara penyakit autoimun, sebenarnya penyakit autoimun ini jenisnya juga banyak ya Dok ya? Heeh, kan jadi sistem autoimun itu banyak banget tuh karena gini, kalau orang kan sakit jantung kena jantungnya aja, kalau orang sakit ginjal, ginjalnya aja. Nah, Iya. kalau autoimun tuh sistem imunnya itu menyerang tubuhnya sendiri gitu. Nah, yang diserang itu bisa dari Gimana ujung ya? kepala sampai ujung kaki gitu. Kalau misalnya dia nyerang ke tiroid, jadi tiroiditis autoimun misalnya, itu Iya, jadi, penyakitnya di tiroid. Kalau nyerangnya ke ginjal, berarti penyakit autoimunnya di ginjal gitu. Kalau di iya. kulit, penyakit autoimunnya di kulit. Makanya bisa dari penyakitnya banyak sekali, nggak cuma satu jenis gitu, tergantung organ apa yang diserangnya gitu. Oke, dan sebenarnya orang bisa kena penyakit autoimun tuh anak-anak bisa kena nggak Dok? Malah yang bedanya penyakit autoimun sama penyakit yang lain tuh, dia tuh jarang sekali kena, maksudnya dia udah bisa mulai kenanya tuh sejak usia muda gitu. Jadi Sejak banyak usia saya muda tuh? pasien-pasien saya tuh Mhm. umur-umur 12 tahun, 13 tahun tuh udah penyakit autoimun yang berat gitu, atau remaja remaja atau dewasa muda. Malah jarang sekali autoimun itu kena ke orang, lansia gitu, orang-orang yang udah tua gitu. Biasanya dari mulai, usia muda tuh risiko autoimun itu, apa namanya, udah, tinggi gitu yang penyakitnya. Jadi malah lebih sering menyerang usia muda. Nah, dengan sekarang tuh terpaparnya kan zamannya 100 tahun yang lalu di mana paparan radikal bebas, mikroplastik, BPA, terus juga pestisida tuh rendah lah ya, orang zaman dulu masih, Iya betul. alami. Penyakit autoimun tuh nggak sebanyak sekarang gitu. Sekarang tuh banyak banget pasien autoimun tuh salah satunya karena tiap hari terpapar makan makanan yang mengandung pestisida, sayuran, buah-buahan, kemudian minum dari air yang mengandung mikroplastik, BPA. Kemudian juga radikal bebas masuk terus, kitanya nggak minum antioksidan secara teratur. Jadi Oh, risikonya terus terpapar bertahun-tahun, jadi risiko autoimun itu akumulatif gitu. Jadi dia ada orang nih sehat, tapi dia punya bakat autoimun, misalnya keluarganya ada yang punya autoimun. Tiap hari dia makan sayuran, buah-buahan yang mengandung pestisida, satu. Terus dia mhm, radikal bebas kena dulu setiap hari, dua tuh. Yang ketiga mikroplastik minum tiap hari, tiga. Yang keempat BPA minum tiap hari, empat. iya. Ya, tambah pola hidup, makan nggak sembarangan, tingkat stres tinggi, jarang gerak, jarang olahraga, belum rokok, belum segala macam. Terus tiba-tiba kena autoimun aja. Mending mau autoimun doang, nanti kena kanker, kena jantung, kena penyakit-penyakit yang, pembuluh darah segala macam. Jadi Komplikasi makanya ya? iya nggak cuma satu gitu. Jadi maksudnya kenapa sih kok zaman sekarang makin banyak penyakit-penyakit penyakit infeksi itu makin lama makin jarang. Dulu tuh orang meninggal karena TBC, karena malaria. Sekarang masih Iya. tinggi sih malaria tapi di negara-negara yang, rentan gitu ya. Tapi sekarang jarang orang terkena penyakit infeksi sampai meninggal tuh jarang. Ya, biasanya tuh yang meninggalnya karena jantung, karena darah tinggi, kena stroke, karena gula, penyakit-penyakit yang bukan infeksi gitu, bukan penyakit Iya. menular. Salah satunya tuh penyakit autoimun gitu. Nah, karena ya itu paparan radikal bebas, BPA, mikroplastik, pestisida itu terus, kombinasi faktor itu tuh satu orang tuh terpapar bisa banyak gitu. Oke, dan orang kalau udah kena autoimun itu, itu rasanya pasti nggak enak kan ya Dok, namanya penyakit ya. Itu bisa sampai meninggal kan ya Dok ya? Iya, penyakitnya tuh tergantung jenisnya apa, kalau yang berat itu bisa sampai meninggal. Banyak yang penyakit-penyakit dan kalaupun nggak meninggal juga, penyakit itu bukan penyakit ringan gitu, penyakitnya tuh lumayan berat gitu, bukan kayak penyakit ya kayak Kaligata gitu atau apa namanya, biduran gitu atau penyakit asma gitu. Itu Mhm, penyakitnya tuh lumayan lumayan berat dan pengobatannya juga efek samping dari pengobatannya juga lumayan apa namanya, kan jadi karena jadi prinsipnya tuh kalau orang autoimun tuh kan sistem imunnya terlalu aktif kan. iya Jadi betul. dia tuh dikasih obat steroid yang fungsinya itu menekan sistem imun, ya. Jadi sistem imunnya ditekan supaya si autoimunnya jangan terlalu parah, tapi konsekuensinya karena sistem imunnya ditekan, dia gampang kena infeksi, gampang kena dirawat karena berbagai penyakit, kena TBC lah, kena tipes, kena
kena penyakit-penyakit mencret lah atau apa, karena sistem pertahanan tubuhnya tuh jelek karena dia harus minum obat steroid terus-terusan. Kebanyakan tuh minumnya steroid pengobatannya karena untuk menekan sistem imun kan. Nah, steroid itu efek sampingnya bisa keropos tulang, bisa ke lambung, bisa mukanya jadi kayak bulan gitu, kayak apa moon face disebutnya tuh. Jadi Iya, iya. efeknya tuh pengobatannya tuh lumayan. Terus juga kalau itu obat yang utamanya, nanti ada obat yang namanya obat yang dikasih untuk supaya steroidnya jangan terlalu besar, obat utama juga. Nah, itu obatnya mahal. Efek sampingnya juga namanya obat sitotoksik itu lumayan mahal. Berapa Obatnya duit tuh itu dok termasuk obatnya dok? macam-macam, ada yang berapa, pokoknya sebulan tuh bisa berjuta-juta lah gitu, bisa sampai Berjuta. terus diminumnya harus terus, nggak kayak penyakit gula gitu. Kalau orang sakit gula ya udah terus berobat, terus minum obat gitu ya. Nah, Iya. autoimun juga jarang sekali orang tuh bisa lepas total dari obat. Biasanya nanti dia paling dua obatnya diturunin, nanti kalau lagi kambuh ini lagi apa namanya? Kalau lagi kambuh ini lagi dia apa? Bentar, sorry. Kalau udah kambuh dia dinaikin lagi dosisnya. Oke dok, nih Bentar. ada yang nanya nih dari Ibu Oh iya, Natalia. iya. Ada potensi kena autoimun karena vaksin COVID nggak sih dok? Karena banyak literasi di sosial media tentang fakta ini. Kalaupun iya, mungkinkah racun vaksin didetoks dengan terapi hidrogen? Bentar, bentar. Iya. Eh, kalau dari penelitian sih eh, belum. Kalau yang vaksin kan, yang kalau vaksin COVID itu kan, kalau mau bilang bahwa vaksin COVID bikin autoimun tuh agak susah karena kan hampir seluruh Indonesia tuh eh, 200 juta tuh dikasih vaksin COVID semuanya. Maksudnya jarang sekali ada orang yang nggak dapat vaksin COVID gitu di Indonesia tuh. Jadi kalau mau bilang vaksin COVID bikin autoimun, mestinya 200 juta orang Indonesia tuh nah autoimunnya banyak banget gitu. Iya. Yang Tapi udah ada pasti nggak? kan Tapi ada nggak dok? Maksudnya gini, penelitiannya belum belum efek bisa samping, efek samping dari vaksin COVID itu. ngebuktiinnya kan susah. Ngebuktiin Iya. bahwa ini gara-gara vaksin, gimana taunya? Cara ngebuktiinnya gitu bahwa ini karena vaksin. Kan kalau misalnya cara membuktikan tuh gini, ini ada orang 100 orang dikasih vaksin COVID, 100 orang enggak. Nanti dilihat setelah 1 tahun 2 tahun, ternyata dari 100 orang yang dikasih vaksin COVID ini, 10 orang kena autoimun, sementara yang nggak pernah dikasih vaksin COVID itu nggak ada yang kena autoimun. Oh, berarti ada risiko meningkat terjadinya autoimun pada kelompok yang kena vaksinasi COVID kan. Sekarang yang ngebandinginnya sama yang nggak divaksin yang mana? Udah susah banget semuanya divaksin. Gimana cara kita tahu bahwa ini ada orang ini risiko kena, kan ngebandinginnya tuh gitu. Kalau misalnya kayak penelitian hidrogen, ada kelompok yang dikasih hidrogen, ada kelompok yang enggak, nanti dibandingin. Ternyata kelompok yang minum air hidrogen itu lebih bagus aktivitas penyakitnya dibanding yang enggak minum air hidrogen. Jadi ada dua kelompok, yang satu minum, yang satu enggak. Kalau kita mau membuktikan vaksin COVID misalnya atau vaksin apa gitu menyebabkan penyakit autoimun, berarti kan harus cari kelompok yang nggak dapat vaksin COVID. Nah, itu susah kan, sekarang orang Indonesia mana yang nggak divaksin COVID, kan wajib itu. Oke dok, misalkan gini dok, ini ada orang udah kena autoimun dok. Kalau diterapi dengan hidrogen, yaitu air hidrogen, itu gimana dok hasilnya? Iya, jadi gini kan, vaksin tadi saya bilang kan, autoimun itu kan prinsip pengobatannya walaupun penyakitnya beda-beda, karena sistem imun yang terlalu berlebihan, prinsip pengobatannya itu sama, semuanya dikasih, hampir semua dikasih steroid kan, untuk Iya. nurunin daya tahan tubuh. Jadi prinsipnya sama penyakit autoimun itu. Nah, kalau ada penelitian pada binatang percobaan, kelompok penyakit, misalnya tikus nih, penyakit tikus yang ngalamin autoimun encephalitis misalnya, dikasih air Iya. hidrogen, ya. Terus ada kelompok lagi tikus yang autoimun juga encephalitis, nggak dikasih air hidrogen, dikasih air biasa. Terus dilihat setelah 1 bulan, setelah 1 2 bulan, 3 bulan, ternyata kelompok tikus sama-sama semuanya, dua kelompoknya itu sama-sama encephalitis autoimun. Ternyata kelompok yang dikasih air biasa dibandingin kelompok yang dikasih air hidrogen, ternyata setelah 2 3 bulan aktivitas penyakit yang minum air hidrogen itu lebih ringan dibandingin, membaik gitu dibandingin yang minum air biasa. Sementara faktor yang lain sama, satu dikasih makannya sama, dikasih obatnya sama, dikasih
semuanya sama, semuanya nggak ada bedanya. Bedanya itu cuma satu kelompok dikasih air hidrogen, satu kelompok lagi dikasih air biasa. Ternyata lebih bagus kualitasnya, antioksidannya kadarnya lebih tinggi, aktivitas penyakitnya lebih membaik dibandingin yang nggak minum air hidrogen. Dari situ bisa disimpulkan si air hidrogen itu punya manfaat pada pasien-pasien autoimun. Nah, karena prinsipnya sama, semua penyakit autoimun itu sama, jadi semua orang yang autoimun, apapun penyakit autoimunnya, dia tuh pasti lebih bagus minum air hidrogen dibandingin minum air biasa gitu. Ya, jadi maksudnya prinsipnya kan sederhana kalau di kedokteran tuh ngebandinginnya kayak gitu. Nggak rumit gitu. Bener nggak ini manfaatnya? Manfaatnya gitu aja lihat gitu. Jadi kayak Iya, misalnya mana yang lebih sehat, orang yang olahraga atau yang olahraga bagus nggak buat kesehatan? Dilihatnya kan gitu. Ini orang olahraga, 100 orang olahraga, semuanya sama, 100 orang lagi nggak olahraga. Dilihat 1 tahun, oh ternyata yang 100 orang yang olahraga jarang sakit, lebih sehat, jarang dirawat, kemudian tensinya lebih rendah, gulanya lebih bagus dibandingin kelompok yang nggak olahraga. Dari situ disimpulin bahwa olahraga itu bermanfaat buat kesehatan gitu kan. Prinsipnya kan sederhana kayak gitu. Nah, autoimun juga kayak gitu. Cuman masalahnya jadi penelitian itu kan pada rheumatoid arthritis, encephalitis autoimun gitu kan. Enggak semua penyakit autoimun gitu. Multiple sclerosis gitu yang ada. Tapi apakah penyakit autoimun lain kayak lupus itu bermanfaat air hidrogen karena mekanismenya sama? Ya, jadi diasumsikan penyakit apapun autoimun kalau minum air hidrogen pasti bermanfaat gitu karena mekanismenya tuh mirip-mirip kayak kalau autoimun ini dikasih steroid bagus, autoimun yang lain juga dikasih steroid akan membaik gitu. iya dok. Jadi kesimpulannya adalah kalau kasih air hidrogen itu pasti jauh lebih bermanfaat ya daripada minumnya air biasa ya. Karena memang air minum biasa Heeh, kan nggak ada manfaat untuk penyakit, salah satunya adalah iya autoimun. Karena itu betul. cuma kayak ibaratnya cuma kayak minum ya cuman buat ngilangin haus doang kan ya dok ya gitu ya. Nah, tapi kalau dia minumnya air hidrogen, ya memang sudah ada penelitiannya, bisa bantu cegah sekaligus bantu pulihkan sampai 200 jenis penyakit, terus penelitiannya ada lebih dari 3.000. Nah, salah satunya adalah yang namanya autoimun gitu, teman-teman. Ya, apalagi teman-teman kalau Hmm. Anda memang ada keturunan ya, autoimun ya. Kayak saya ada, Dok. Ya, orang tua saya, mama saya tuh ada autoimun, keturunan gitu. Makanya Iya, karena saya tahu dan sadar, ya saya harus jaga dan cegah gitu loh sejak awal. Jangan sampai kalau udah timbul autoimun baru cari pencegahan. Nah, biasanya suka telat tuh. Dok, saya mau nanya, hmm. Dok. Itu kalau orang kena autoimun itu memang dikasih obat anti inflamasi kan, Dok? Pasti, Dok. Biasanya karena kan nanti timbul radang ya. Walaupun nggak Timbul selalu ada radang juga ya. autoimun misalnya autoimun yang tiroid gitu, itu tiroidnya jadi jadi kadar hormon tiroidnya naik gitu, itu nggak nyeri sih, dia nggak dikasih anti radang, tapi banyak sekali penyakit autoimun kayak lupus, terus rheumatoid arthritis gitu ya. Jadi yang si tubuhnya menyerang sistem imunnya menyerang organ misalnya. Organ yang diserang itu jadi ngeradang, misalnya di sendinya ngeradang, kulitnya ngeradang atau ototnya ngeradang, miositis macam-macam, itu biasanya dikasih anti radang. Tapi nggak semua, ada juga beberapa yang misalnya yang kenanya tiroid itu nggak jadi ngeradang dalam bentuk nyeri, tapi jadi nggak dikasih anti radang, tapi hormonnya jadi naik atau turun sehingga dikasih obat sesuai keluhannya. Tapi memang banyak sekali penyakit autoimun yang butuh pengobatan dengan anti radang. Nah, ya si air hidrogen itu kan punya efek anti radang juga. Jadi kalau kita minum dari pagi sampai bangun tidur sampai tidur lagi minum terus air hidrogen, kalau ada radang di badan kita itu tuh dia tuh nanti ngerespon si tubuhnya. Tapi kalau misalnya orang normal yang nggak punya radang gitu, justru dia minum air hidrogen, si air hidrogen tuh nggak akan punya efek apa-apa, jadi nggak ngeganggu juga. Karena dia tuh sifatnya tuh sangat hiporeaktif disebutnya tuh. Salah satu kelebihan dari air hidrogen tuh dia tuh kalau orangnya nggak ada masalah apa-apa dia nggak ikut campur. Tapi kalau orangnya ternyata radikal bebasnya tinggi dia netralisir. Kalau orangnya ternyata punya radang dia perbaiki. Kalau orangnya ternyata Oke. ada apoptosis yang berlebihan dia punya efek anti apoptosis gitu. Oke. Dok, saya lanjut lanjut lagi Dok ya, tentang, saya mau bahas tentang ada video testimoni dan ada juga penjelasan tentang yang Oke, lebih detail tentang hydrogen sun ya, ya Dok ya? oke. Oke. Saya izin telepon dulu ya, saya off dulu Ya ya. udah, oke saya Saya mau mulai dulu telepon, Dok. ada yang telepon dari rumah Oke. sakit. Nah teman-teman saya lanjut lagi teman-teman ya. Nah ini ada, testimoni dari, Sesan Dobong ya. Saya Silakan Mas Dobong. pasien yang menderita autoimun
dari umur 4 tahun hingga saya sekarang udah berumur 31 tahun. Selama itu saya mengalami namanya autoimun SLE. Itu saya melakukan pengobatan sana sini ya. Tahun 90-an yang kita tahu itu penyakit autoimun itu ya penyakit langka ya. Jadi saya terkena awal itu yang pertama tuh memar di badan-badan saya. Memar, terus saya mengalami demam tinggi hingga muntah darah seperti itu. HB saya juga sehingga 5. Dan itu saya dilarikan ke Jakarta. Saya awalnya di Ambon, harus melakukan kemo. Saya juga udah lupa berapa kali saya kemo. Pokoknya ada 2 kali lah. Pertama waktu saya SD, SMP pun saya masih kemo. Nah seperti itu. Saya juga sempat berobat ke Singapura, sampai ke Cina. Pokoknya kemana-mana deh. Sekarang ini belum ada obatnya untuk sembuhkan. Jadi cuma bisa menekan penyakitnya untuk supaya tidak bereaksi seperti itu. Jadi dulu saya kalau penyakit itu kena matahari, itu muka saya itu akan kayak bercak-bercak seperti kupu-kupu seperti itu. Saya juga suka lemes kalau kena matahari. Jadi saya tuh bisa dibilang dulu tuh anak malam. Keluarnya kalau setelah jam 6 sore. Kalau siang saya keluar baru kena matahari dikit pingsan saya. Itu rumah sakit sampai hafal saya tuh. UGD itu udah langganan saya dulu. Karena obatnya yang saya konsumsi itu metilprednisolon, itu membuat ginjal saya itu menjadi ada kista seperti itu. Nah, setelah mendapatkan kista itu akhirnya harus pengobatan kan. Pengobatan itu ya, akhirnya lama-kelamaan ginjal saya fungsinya menurun karena obatnya itu. Akhirnya saya menjalankan namanya cuci darah. Saya sudah mengalami cuci darah kurang lebih 6 tahun 7 bulan. Saya memakai hidrogen fountain ini kurang lebih udah mau 1 bulan. Saya merasakan sangat banyak manfaatnya. Bukan saja 1 bulan ini, saya merasakan 2 minggu awal pun saya sudah merasakan hasilnya. Pertama, saya itu kalau pasien cuci darah mungkin ada yang tahu tidur kurang nyenyak ya. Saya tuh kalau tidur itu jam 3 pagi tuh selalu bangun. Waktu 2 minggu itu saya merasakan waktu saya inhalasi. Memang pasien HD itu pasien cuci darah itu kan tidak boleh minum air banyak ya, dibatasin seperti itu. Jadi saya cuma inhalasi aja, saya inhalasi gitu, sebanyak mungkin. Pokoknya malam sebanyak mungkin deh, sampai saya udah ngantuk, saya baru stop inhalasi. Itu saya merasakan badan saya segar, dan kalau cuci darah itu kan biasa kan sesak nafas ya. Kalau cuci darah itu kan karena darah itu harus diputar di mesin HD itu cuci darah. Cuma belakangan ini saya udah nggak pakai oksigen, jadi saya inhalasi terus tiap pulang, tiap malam ya, paling sedikit 3 kali lah, 3 sampai 5 kali itu udah pasti setiap malam. Kemarin saya coba kan sebelum dapat hidrogen ini juga, saya kalau naik kereta itu kan, coba naik kereta itu kan sesek ya. Kalau orang autoimun karena mungkin kekurangan oksigen juga, mungkin pengaruh cuci darah, itu orang kalau banyak dalam kereta tuh sesek. Tapi semenjak saya inhalasi, saya rutin saya minum walaupun dikit-dikit, itu saya pun naik tangga ataupun dalam kereta sesak kayak kemarin itu juga sesak. Kalau sore-sore orang pulang kerja itu saya juga nggak maksudnya nggak sesak. Saya tetap enjoy aja dengan aktivitas saya seperti itu. Cuma udah berkurang kan, awalnya kan metilprednisolon itu minum 64 mg. Sampai sekarang sisa 4 mg dan selang-seling. Ininya juga sih dari kondisi tubuh saya membaik mungkin ya, jadi berkurang. Oke, teman-teman, itu satu testimoni ya teman-teman ya. Orang yang sudah ngalamin autoimun sudah lama sekali. Nah, sekarang saya mau jelaskan tentang produknya. Sebentar, ini. Sebentar. Sebentar ya teman-teman ya. Oke, saya mau sharing dikit tentang produk. Nah, itu tadi yang dipakai sama, sebentar ya. Nah, itu tadi yang digunakan oleh Sesando itu adalah namanya hydrogen fountain. Ya, jadi ini bentuknya botol. Ya, dia ada mesin ya, teman-teman ya. Sebentar. Ya, namanya hydrogen fountain, ini pertama dan satu-satunya di Indonesia
dengan teknologi PM dan inhaler. Jadi dia menghasilkan kadar hidrogen yang sangat murni dan sangat tinggi sampai 1.500 ppb, dan ini juga bisa inhalasi, bisa dihirup teman-teman ini ya. Nanti Anda bisa tanya sama pengundang Anda, dan selanjutnya saya mau jelaskan yang namanya sebentar. Yang namanya hydrogen sun. Jadi sudah ada yang baru. Nah, ini buat satu keluarga. Kalau hydrogen fountain ini kan buat satu orang, ya, satu mesin satu orang. Kalau ini hydrogen sun, ini buat satu keluarga teman-teman. Namanya Sun, Smart Hydrogen Alkaline Nature. Ya, ini mesinnya. Ini taruhnya di rumah. Oke, kita lihat sama-sama videonya teman-teman ya. Mana nih videonya? Oh, sebentar. Kita lihat videonya dulu. Dalam kehidupan sehari-hari, kebutuhan akan air bersih tidak hanya menyangkut hidrasi, namun juga berdampak langsung terhadap kesehatan dan kualitas hidup manusia. Dalam tubuh, air berperan penting dalam berbagai fungsi biologis, seperti menjaga suhu tubuh, melancarkan sirkulasi darah, membantu pencernaan, dan mengeluarkan racun melalui urin dan keringat. Namun, seiring dengan meningkatnya paparan polusi, stres, dan gaya hidup yang kurang sehat, tubuh kita semakin rentan terhadap radikal bebas, molekul tidak stabil yang dapat merusak sel dan memicu berbagai penyakit kronis. Radikal bebas terbentuk secara alami melalui proses metabolisme. Namun, produksinya bisa meningkat drastis akibat faktor eksternal seperti asap rokok, sinar UV, makanan olahan, dan stres oksidatif. Air hidrogen, air yang diperkaya dengan molekul hidrogen, merupakan molekul terkecil dibandingkan antioksidan lainnya, seperti vitamin C, katekin, glutathione, dan koenzim Q10. Karena ukurannya yang sangat kecil inilah dapat dengan mudah mampu menembus membran sel dalam tubuh. Lebih dari 3.000 penelitian dan artikel membuktikan air hidrogen mengandung antioksidan yang bermanfaat untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, membantu menetralisir radikal bebas, membantu mencegah dan membantu pemulihan terhadap 200 jenis penyakit. Seiring berkembangnya ilmu pengetahuan, muncul berbagai inovasi untuk meningkatkan manfaat air bagi tubuh. Kini telah hadir Shan, mesin hidrogen yang dilengkapi dengan 3 sistem filtrasi canggih untuk menghasilkan air berkualitas tinggi. Teknologi ini membantu menghilangkan bakteri, zat kimia berbahaya, klorin, bau, rasa, dan warna yang tidak diinginkan dari air. Mesin ini menggunakan plat yang menghasilkan hidrogen berkadar tinggi hingga 2000 parts per billion. Teknologi filter nanomembran terbaru dengan akurasi filtrasi 0,1 mikron mampu menyaring kontaminan dari sumber air Anda. Dengan kombinasi smart filter, generator hidrogen dan pompa internal terbaru, air berkualitas tinggi tersedia dalam waktu kurang dari 10 detik. Didesain dengan ukuran hemat ruang yang praktis namun tetap memiliki performa maksimal. Terdapat 5 jenis air yang dihasilkan Shan tanpa melalui proses masak: hidrogen, alkali, asam, RO, dan air panas. Anda dapat gunakan air sesuai dengan kebutuhan Anda seperti memasak, mencuci peralatan anak, mencuci buah dan sayur, membuat susu anak, membersihkan rumah, dan lain-lain. Sayangi kesehatan diri dan keluarga Anda dengan konsumsi air yang berkualitas dari Shan.
Oke, itu teman-teman, itu videonya ya. Itu video hydrogen sun, teman-teman. Nah, jadi sebentar. Jadi sun itu adalah mesin hidrogen yang dilengkapi dengan 3 sistem filter. Jadi ada 3 sistem filter. Jadi ini tuh kalau Anda sudah punya mesin hidrogen sun, itu dipasang atau dicolok itu dengan air dari ledeng atau air dari sumur. Jadi Anda udah nggak perlu beli air kemasan atau air galon lagi. Jadi Anda sudah bebas dari yang namanya galon atau kemasan atau yang namanya mikroplastik. Ya, karena Anda ini langsung dari air tidak layak minum, dicolok di mesin sun, itu nanti langsung keluarnya airnya layak minum dan ada kandungan hidrogennya. Nah, itu dibantu dengan sistem filtrasi. Jadi ada 3 filter ya di sekitar mesin sun dan ada 1 plat ya, double plat di dalam. Jadi yang menghasilkan hidrogen itu ada dari double platnya itu. Yang untuk membersihkan air jadi berkualitas itu ada 3 sistem filter, teman-teman. Seperti itu ya. Nah, ini 3 sistem filternya ya. Ini filter yang pertama, ini filter yang kedua, dan ada membran. Ini filter ketiga, ini membran ya, namanya membran miracle filter, teman-teman. Jadi air yang tidak layak minum itu ngelewatin 3 filter. Nah, makanya di mesin sun, air yang dihasilkan sun itu adalah yang utama ya, hidrogen. Jadi teman-teman ketika Anda punya atau pakai hydrogen sun, ini satu keluarga bisa semuanya minum hidrogen ya, dari anak Anda, orang tua, ya pasangan, semua ya, sampai asisten rumah tangga aja udah minumnya dari hydrogen sun aja. Kenapa? Karena semuanya sudah ada hidrogen. Dan bahkan kalau Anda punya binatang piaraan atau tanaman, Anda kasih minumnya atau sirumnya itu pakai hydrogen sun aja karena ada hidrogen. Ini sangat bagus ya, sangat bermanfaat. Nah, selain hidrogen sun ini juga menghasilkan yang namanya alkali. Alkali itu pH-nya di atas normal. Oke, dan juga bisa pH-nya asam. pH asam itu pH-nya di bawah normal. Nah, ini juga sangat berguna, bermanfaat buat Anda cuci buah, cuci sayur dan daging. Buat apa? Buat membersihkan zat-zat kimia yang ada di sekitar buah dan ada di sekitar sayur, teman-teman. Nah, buat Anda kalau tiap hari makan kan pakai nasi ya, beras. Nah, berasnya itu dibersihkan pakai air pH asam yang dari hydrogen sun aja. Kalau Anda pakai air biasa, itu nggak akan hilang pestisidanya yang ada di beras, teman-teman. Nah, selanjutnya itu di hydrogen sun ini juga menghasilkan air RO. RO itu kepanjangannya reverse osmosis. Ya, kalau dulu air RO itu hanya digunakan untuk membersihkan peralatan laboratorium. Nah, RO itu airnya non mineral, teman-teman. Oke, tapi kalau dia buat diminum itu nggak direkomendasi sih sebenarnya. Data dari WHO, kalau Anda konsumsi air RO jangka panjang itu bisa mengalami osteoporosis malah dan penyakit jantung. Nah, selanjutnya ini airnya juga bisa pH netral. Ini bisa diatur, bisa disetting ya. Dan yang paling penting juga selain yang lain, ini juga kelebihan yang lain adalah air panas. Jadi hidrogen sun itu bisa mengeluarkan atau menghasilkan air dengan suhu panas di atas 90 derajat Celcius. Jadi Anda bisa bikin susu, bisa bikin kopi dan segala macam. Nah, ini fitur ya yang yang merek lain itu nggak ada, ya nggak punya. Hanya dimiliki oleh mesin hydrogen sun, teman-teman. Seperti itu ya. Oke, tadi videonya udah. Nah, ini udah. Oke ya. Udah, itu aja yang saya bisa sharing, teman-teman. Nanti kalau Anda mau beli, ya ini harganya 35 juta untuk hydrogen sun. Kalau untuk hydrogen fountain ini harganya 4,5 juta ya, dimulai dari 4,5 juta gitu. Jadi teman-teman nanti Anda bisa tanya sama pengundang Anda. Baik hydrogen fountain maupun hydrogen sun ini made in Korea Selatan. Ya, kalau hydrogen fountain itu garansinya 1,5 tahun, kalau hydrogen sun itu garansinya 3 tahun. Jadi teman-teman, kalau Anda mau minum hidrogen satu keluarga, Anda pakai atau konsumsi yang namanya hydrogen sun. Seperti itu. Dokter Andi udah bisa, Dok? Silakan. Kita ngobrol lagi. Oke. Yuk. Iya, teman-teman ada yang mau nanya nggak, teman-teman? Silakan, teman-teman. Seputar produk, terus seputar penyakit sesuai dengan topik malam hari ini. Nah, ini ada yang nanya nih, Dok. Dok, dengar-dengar mau ada vaksin TBC. Gimana? Ikut vaksin apa enggak? Nanti juga biasanya kalau vaksin TBC sih nanti ada rekomendasi dari organisasi profesi ya. Misalnya kalau untuk orang dewasa dari Perhimpunan Ahli Penyakit Dalam, nanti apa aja indikasinya, kapan diperluinnya, apa untuk semua orang atau cuma orang-orang dengan risiko tinggi misalnya. Nanti buat anak-anak juga ada. Nanti ikut aja itu rekomendasi dari organisasi profesi dokter spesialisnya. Buat ibu hamil misalnya nanti dokter kandungan yang ngeluarin rekomendasi
Nanti jadi semua dokter kandungan tuh tahu kalau orang ibu hamil perlu vaksinasi ini atau enggak. Jadi biasanya kalau dokter organisasi profesi kan nggak ada kepentingan macam-macam lah, nggak kayak ada apa istilahnya takut konspirasi atau segala macam, semuanya fokusnya ke pasiennya aja, ini aman nggak buat pasien, bermanfaat nggak? Kalau nggak bermanfaat ya dikasih tahu, oh ini nggak bermanfaat gitu. Biasanya sih gitu. Sekarang sih Oh, masih tahap penelitian kan, belum itu yang dapatnya itu masih dalam proses penelitian, nanti dari penelitian dilihat keamanannya, efektivitasnya. Jadi belum ada vaksin TBC untuk digunakan untuk secara komersial gitu atau dijual atau di ini. Itu semua masih trial tadinya pada binatang udah, sekarang pada orang sehat, nanti pada orang sakit dan sebagainya gitu. Biasanya gitu sih. Masih lama kayaknya sih prosedur sampai bisa dipakai untuk jadi vaksin yang kayak vaksin anak-anak divaksin gitu, itu kemungkinan masih lama, lumayan lama gitu prosesnya. Oke, teman-teman, ada yang nanya? Silakan. Kalau enggak, ya sudah ya. Ini udah jam 9:07, Dok. Gitu, Dok. Oke. Nanti teman-teman Anda kalau nggak ada yang nanya, nanti Anda bisa tanya sama pengundang Anda. Intinya malam hari ini topiknya adalah sesuai dengan yang topiknya adalah tentang penyakit autoimun ya. Jadi kesimpulannya kalau Anda nanya, apakah penyakit autoimun itu bisa dibantu dengan yang namanya air hidrogen? Jawabannya bisa ya. Nah, tadi juga udah disertakan berbagai penelitian dan Dokter Andi juga udah menjelaskan. Nah, teman-teman kalau Anda mau mendapatkan air hidrogen, Anda perlu mesin ya. Mesinnya yang bisa buat sekeluarga itu ada yang namanya hydrogen sun. Nah, hydrogen sun ini nih Anda tinggal beli ya, dan itu dipasang, dicolok dari ledeng atau dari ledeng, itu langsung Anda bisa gunakan setiap hari. Jadi udah bebas dari yang namanya mikroplastik. Anda udah nggak perlu beli yang namanya air galon, yang setiap hari Anda harus keluarin biaya untuk beli galon, dan itu hanya air biasa aja. Dan hati-hati bisa terpapar yang namanya mikroplastik. Nah, ketika Anda punya hydrogen sun, ini ya udah ya, Anda tinggal minumnya dari situ dan satu keluarga, anak Anda, cucu Anda, pasangan Anda, bahkan Anda punya orang tua, minum aja semuanya dari hydrogen sun. Itu nanti secara nggak sadar ya, itu nanti orang akan makin sehat. Satu keluarga itu akan makin sehat ya, imunitasnya makin bagus ya. Nah, ini ada yang nanya nih, kalau hidrogen berbentuk pil-pil itu atau yang dijual bentuk kemasan efektif nggak sih, Dok? Efektifnya sebenarnya efektif, cuman kan kalau Cuman ngapain ya, pertama Dok ya? Dia beli-beli lagi ya, ada mendingan beli mesin ya. ya ada biayanya, yang kedua Ya, kepatuhannya kalau dari penelitian itu kepatuhan minum obat itu paling 40-50%. Jadi kalau orang disuruh betul. minum tablet hidrogen selama 5 tahun gitu, itu yang Iya, masih minum setelah 5 tahun tuh paling 40-50% yang masih minum. Sementara kalau disuruh minum air kan memang seumur-umur harus minum air gitu. Terus juga nggak oke. usah bayar lagi kalau udah punya mesin kan udah bikin airnya seumur-umur, selama mesinnya masih jalan ya bisa dibikin. Kalau tablet kan lumayan biayanya beli tablet gitu. Iya. Efektif sih efektif. Jadi masuk ke dalam isi tablet itu nanti masuk ke dalam lambung, nanti di lambungnya baru dia pecah, baru Iya, hidrogennya keluar gitu. iya, Tapi di cuman kan Indonesia belum ada. Di ya, Indonesia sih kalau adanya saya adanya di luar negeri masih tuh. di luar negeri. Tapi nggak tahu nanti mungkin masuk ke Indonesia ke Ya, depannya. cuman kan lebih praktis dan Iya. apa ya, lebih efisien, Kan maksudnya lebih kita murah kayak kalau beli mesin. misalnya kalau hidrogen itu kan mirip kayak olahraga gitu. Kalau Iya, kita pengen dapat manfaat ya seumur hidup olahraganya. Jadi iya, kan olahraga cuma sebulan 2 bulan terus pengen sehat jangka panjang ya nggak bisa. Kalau olahraga ya kalau mau olahraganya manfaatnya bagus ya seumur umur olahraganya. Nah si hidrogen juga kalau main manfaatnya jangka panjang ya seumur umur minumnya. Yang paling murah, paling gampang dan paling tinggi kepatuhannya itu kalau minum air bentuknya kan. Kalau air bentuknya air kan itu lebih istilahnya lebih murah, jangka panjang bisa untuk seluruh keluarga gitu ya. Terus juga lebih aman kan, jadi kita nggak akan terpapar lagi radikal bebas tuh, mikroplastik dan sebagainya. Kalau kita minum tablet hidrogen kan, berarti minumnya masih minum air galon. Air galon kan ada betul. risiko macam-macam yang tadi udah Nah, ini dijelasin kan. ya, betul. Gitu ya, Ibu Natalia ya. Jadi kalau nanya efektif, efektif. Cuman efisien nggak? Nah, efisien ya pasti lebih efisien kalau Anda punya mesin seperti itu. Nah, apalagi kalau Anda punya mesinnya hydrogen sun, itu nanti bisa ini kok, apa namanya, bisa dipakai satu keluarga. Oh ya, teman-teman Bapak Ibu, kalau Anda mau beli hydrogen sun, ini kan harganya sebenarnya kalau dibandingkan dengan merek lain, ini masih lebih terjangkau sih sebenarnya. Harganya 35 juta. Nah,
di kantor LWG itu sudah ada mesin edisi ya. Jadi teman-teman Anda kalau mau beli hydrogen sun itu sudah bisa pakai kartu kredit ya, tinggal gesek aja. Nanti Anda tinggal gesek di kantor LWG, nanti Anda ini apa? Udah bisa Anda nanti ada ada teknisi yang akan pasang ya mesin hidrogen sun ini di rumah Anda. Gitu. Ya nanti Anda tinggal cicilan aja, tinggal installment aja, Anda tinggal telepon pihak bank, mau installmentnya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya atau 5 tahun mungkin bisa gitu. Oke. Nah ini ada dari Ibu Louis ya, berapa lama ketahanan air hidrogen yang dihasilkan mesin sun, Dok? Biasanya sih secara umum tuh kalau hidrogen yang dibikin tumbler atau dibikin mesin kayak Kangen Water gitu ya, itu tuh ada prinsipnya tuh 50% kadarnya tuh turun dalam 2 jam. Jadi kalau misalnya kayak mesin Kangen Water nih, 300-an gitu ya, nanti dalam 2 jam itu turun jadi 175. 2 jam kemudian turun lagi jadi 80, 90-an. Nanti 2 jam lagi turun jadi 45. Akhirnya nanti terus makin lama tuh makin turun, akhirnya hilang kadar hidrogennya. Ya, tapi kalau si mesin Shan ini tuh dia punya teknologi khusus, jadi bisa bertahan tuh sampai 24 jam. Jadi itu lumayan banyak manfaatnya gitu. Kalau misalnya pakai tumbler tuh kita kalau tiap kali mau minum harus diproses lagi airnya karena kan kadarnya terus turun. Tapi kalau misalnya mesin Sun ini dia tuh kadar hidrogennya misalnya kita bikin sekarang pagi-pagi terus dikasih ke anak-anak, dibawa ke tempat kerja gitu ya, ke sekolah kita bawa ke tempat kerja, itu tuh kadar hidrogennya sampai besok tuh masih sangat tinggi. Masih misalnya kalau dari 2000 besok paginya itu masih 1800 gitu. Jadi masih dalam 24 jam tuh kadarnya masih sangat tinggi. Nah, itu yang salah satu manfaatnya tuh jadi kita tuh nggak perlu, jadi satu mesin tuh bisa buat semua dan bisa buat semua keluarga dan bisa kadar hidrogennya tinggi terus sepanjang hari gitu. Kalau untuk 1 hari aja ya, tapi kalau udah 2-3 hari ya kadarnya makin lama makin turun. Tapi kan biasanya kita butuhnya kan buat 1 hari itu aja terutama. Iya, betul betul. Seperti itu ya, Ibu Louis. Kapan Bu Louis? Saya dengar-dengar katanya Bu Louis ada mau pasang. Nanti tinggal info aja Bu Louis. Nanti bisa kontak saya juga ya, Bu Louis. Kalau nanti pengen tahu lebih lanjut, bisa kontak saya. Saya kan ada di grup juga. Nanti Ibu Louis mau nanti ke kantor. Iya, nanti kontak saya aja, Bu Louis. Nanti saya akan pandu, tenang aja. Seperti itu ya. Atau nanti saya WA Bu Louis ya. Nanti saya kontak Bu Louis ya. Tinggal atur waktu kapan ke kantor dan nanti atur waktu teknisi hydrogen sun ini kapan mau dipasang. Karena ini penting banget ya. Jadi kalau hydrogen sun itu dia air hidrogennya itu bisa sampai 2000 ppb. 2000. Jadi Bu Louis atau teman-teman kalau Anda mau minum air dengan pH alkali atau dengan pH netral itu bisa tinggi banget kadar hidrogennya. Nah, itu bisa satu keluarga diminum. Jadi udah lepas tuh dari namanya air galon. Air kemasan udah nggak perlu lagi. Udah minumnya semua dari hydrogen sun. Nah, jadi kan kadang-kadang ya kalau kita kasih hydrogen fountain ini disuruh minum terus kan kadang-kadang lupa ya. Tapi kalau air di rumah sudah dipasang hydrogen sun, kan pasti haus tuh orang di rumah. Ya mau nggak mau dia pasti minumnya air hidrogen dari mesin hidrogen sun kan. Nah, akhirnya dia mau nggak mau dia akan minum hidrogen terus ya karena terpaksa akhirnya jadi sehat, jadi tambah sehat, jadi sembuh gitu loh teman-teman. Nah, Terus buat itu terutama buat anak-anak kan, anak-anak dikasih hidrogen fountain nanti hilang, bawa ke apa namanya ke sekolah gitu. hilang Terus atau mungkin jatuh ya kan kebanting. terus juga kalau yang punya hidrogen fountain atau tumbler hidrogen, minumnya tetap tetap perlu punya shan juga untuk sumber airnya. Karena kan Iya nanti betul. kalau yang hidrogen tumbler itu tetap minumnya dari galon mau nggak mau. Kalau dari galon atau dari plastik kan berarti paparan mikroplastik sama paparan dari itunya tetap terpapar terus walaupun hidrogennya tinggi gitu. Maksudnya tetap kalau bisa sih memang yang punya tumbler punya mesin juga untuk salah satunya tadi manfaat pestisidanya, manfaat mikroplastik sama BPA-nya. Iya. Oke, itu dulu ya, Dokter Andi. Ada Oke, tambahan nggak, Dok? Kalau nggak ada, saya langsung udah. saya tutup. Oke, udah deh kayaknya.
Terima kasih Dokter Andi yang sudah kasih Yuk. pemaparan edukasi ya sharing tentang penyakit autoimun ini dan solusinya menggunakan hidrogen. Dan thank you juga teman-teman yang sudah hadir, kita sama-sama belajar. Yuk kita sama-sama say thank you ya, ucapkan terima kasih sama Dokter Andi yang sudah kasih Thank you waktunya, juga ya. Thank you semua kesempatannya, juga. pengetahuannya ya. Terima kasih Dok, sampai ketemu Yuk, lagi di sama-sama. Zoom berikutnya ya Dok ya. Makasih. Oke. Thank you juga teman-teman, sama-sama.